masuk dalam minggu berapa Kak? Minggu kedua di tahun 2021. Ya, kakak berharap bahwa Sobat Tulen tetap dalam keadaan sukacita. Nah, pagi hari ini kakak mengajak kita semuanya, Sobat Tulen yang ada di rumah, untuk tetap datang memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ya, Sobat Tulen yang ada di rumah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kakak mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu. Amin. Dan saat ini mari kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku datang ya Bapa dalam datang ya Bapa dalam
pada pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh menolong hidup kami dan Tuhan masih mempercayakan kami untuk memasuki minggu kedua di tahun 2021 ini. Tuhan, saat ini kami mau memuji, mengagungkan Engkau. Tuhan memberkati kami semuanya dalam ibadah tunas remaja, sekalipun kami masih ibadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepada Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, dan Tuhan pimpin dari awal sampai akhir ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Turem, kita boleh menginjak di tahun 2021 ya Miss Indah. Itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita percaya Sobat Turem bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan kasih Tuhan itu begitu indah untuk setiap kita. Yuk Sobat Turem, kakak ajak semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk semuanya. Puji nama Miss Indah. Kasih Yesus indah. Oh indah. Tangan Sobat Turem, boleh juga dipergerakan. Kaki kita memuji, memuliakan nama Tuhan gitu ya. Nah sekarang kita ngapain ya Kak ya? Dengarkan firman Tuhan. Kita akan diberkati dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang menyembah Tuhan dengan menaikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari
kami baik-baik selalu dimanapun kami berada. Nah adik-adik, hari ini kita kembali bertemu lagi untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, yang akan menjadi berkat dalam hari-hari kita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik dalam kehidupan kami, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami Bapa, Engkau telah menolong menyertai kami, maupun ada di kami dimanapun mereka berada Bapa. Hingga sampai pada saat ini, kami masih dapat berkumpul bersama, walaupun hanya lewat secara online. Namun kami percaya Bapa, semuanya itu oleh karena anugerah-Mu, oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan ada di kami semua. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Bapa, berkati setiap kami, berkati setiap adik kami dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ini hati kami Bapa, kami mau membukanya untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9. Sekali lagi terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9. Saya mengajak adik kami semua untuk membuka Alkitabnya dan mari bersama-sama kita membacakannya. Sekali lagi terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sekali lagi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah adik-adik, firman Tuhan mungkin kita merasa ini terlalu singkat ya. Ya mungkin karena ini diambilnya adalah titik poin penting dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, di mana Allah mencari dan memanggil mereka, di mana Allah berkata kepada mereka, "Di manakah engkau berada?" Nah, jadi kita nanti akan paham secara bersama-sama alur cerita dari firman Tuhan ini. Nah, sebenarnya adik-adik, alur firman Tuhan ini, alur cerita dari firman Tuhan ini sudah sering sekali kita dengar. Ini berkisahkan tentang Adam dan Hawa. Sekali lagi berkisahkan tentang Adam dan Hawa. Dan tema kita hari ini adalah siapa yang bisa menolongku. Sekali lagi temanya adalah siapa yang bisa menolongku. Nah, tentu kita bertanya dalam kehidupan ini pasti banyak kita punya pergumulan. Apakah di sekolah, apakah di keluarga, apakah relasi dengan teman-teman, relasi dengan orang tua, dan lain sebagainya. Pasti kita bergumul kalau kita punya banyak masalah, siapakah yang bisa menolong kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar nanti bagaimana sebenarnya kita memperoleh pertolongan yang luar biasa. Dari siapakah itu? Maka kita akan dengar jawabannya dari firman Tuhan hari ini. Nah, adik sekali lagi firman Tuhan hari ini bercerita tentang dua makhluk ciptaan Tuhan, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Ketika pada saat itu mereka sudah diberikan Tuhan berbagai kebutuhan yang ada, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan, makanan dan semuanya yang berlimpah Tuhan sudah menyediakan bagi mereka. Nah, adik-adik, suatu hari ketika Hawa, si gadis cantik, si perempuan cantik ciptaan Tuhan ini sedang dalam keadaan sendiri, dia sedang berjalan-jalan berkeliling di tengah-tengah hutan, menikmati buah yang diberikan Tuhan. Nah, tiba-tiba datanglah si iblis. Si iblis dalam wujud ular. Jadi sekali lagi ya, iblisnya dalam wujud ular. Jadi adik-adik kami nanti jangan berpikiran bahwa iblis itu hanyalah berbentuk ular, bahwa ular itu juga adalah iblis. Tidak. Iblis itu tidak selalu berbentuk ular. Iblis itu bisa berwujud apapun. Bahkan iblis itu bisa memasuki hati ada di kami semua. Nah, hati-hati dengan iblis. Nah, cuman pada saat itu ketika Hawa sedang berjalan-jalan di hutan, menikmati alam ciptaan alam Allah,
dan menikmati buah-buahan ciptaan Allah, maka datanglah si iblis dalam wujud ular. Dia mulai mendekati Hawa secara perlahan-lahan, dan ketika dia mendekati Hawa, dia mencoba merayu. Hei Hawa, kamu kenapa tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu? Buah itu rasanya enak loh. Kamu perlu mencobanya. Kenapa kamu hanya memakan buah lain, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu kamu tidak memakannya sama sekali? Nah adik-adik, ketika Hawa mendengar pernyataan si ular, awalnya si Hawa ini, si gadis cantik ini, ciptaan Tuhan ini menolak. Oh ular, tidak bisa. Allah sudah memerintahkan kami, Allah sudah menegur kami, Allah sudah memberitahukan kepada kami boleh memakan semua buah-buahan yang ada di taman ini, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh kami makan. Nah adik-adik, ternyata si ular tidak mau kalah. Dia mau mencoba lagi merayu si Hawa dengan kata-kata yang lebih bagus lagi, dengan ide-ide yang lebih cemerlang lagi. Dia berkata demikian, Hawa, kamu tahu nggak kenapa kamu bersama Adam dilarang memakan buah itu? Padahal buah lain boleh kamu makan. Padahal hewan-hewan lain boleh kamu nikmati. Tapi kenapa buah yang ada di tengah-tengah taman itu kamu tidak boleh memakannya? Lalu si Hawa mulai berpikir, iya ya, kenapa? Kenapa buah itu tidak bisa kami makan? Lalu kemudian si ular tadi, si iblis tadi kembali berkata kepada Hawa, Hawa, sebenarnya ketika kamu memakan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu akan bisa memiliki kekuatan, kamu akan bisa memiliki kemampuan seperti Allah. Cobalah Hawa, cobalah makan buah itu. Itu kenapa Hawa, Allah melarang kalian memakan buah itu, agar kalian tidak punya sama sekali kemampuan dan kekuatan seperti Allah. Coba Hawa, coba sendiri rasakan enaknya buah itu dan kekuatan yang akan diberikan kepadamu. Nah adik-adik, setelah mendengarkan perkataan ular yang begitu cerdik, begitu cerdas, memikat hati dan pikiran Hawa, pada akhirnya si Hawa pun secara pelan dia mengambil buah itu dan memberanikan diri. Betul juga ya apa yang dikatakan oleh si ular. Saya mau coba nih. Nah pada akhirnya si Hawa mencoba mengambil, memetik buah itu, buah yang ada di tengah-tengah taman, kemudian dia makan. Ketika dia makan, dia tidak hanya makan sendiri, dia mengajak si pasangannya tadi, yaitu Adam, si pria pertama yang diciptakan oleh Tuhan, si ganteng ya. Dia memberikan kepada pasangannya si Adam, Adam, ini saya sudah memetik buah ini dan rasanya enak, kamu perlu memakannya Adam. Sebenarnya mungkin Adam bisa saja pada awal itu dia menolak, kenapa kamu memetik buah itu Hawa? Bukannya buah itu dilarang oleh Allah untuk kita makan? Lalu Hawa berkata, Adam, tidak kok, ini buktinya enak, coba makan deh. Nah ternyata adik-adik, si Adam pun tergoda juga untuk memakan buah tersebut. Akhirnya si Adam juga memberanikan diri dan mencoba menikmati buah itu menggigit. Nah adik-adik, ketika si Hawa dan Adam memakan buah itu, terjadilah sesuatu kepada mereka. Apakah itu? Yaitu ketika mereka memakan buah itu, ternyata apa yang dikatakan ular mengenai kekuatan, kekuasaan, kemampuan seperti Allah, ternyata bohong sama sekali. Itu hoax, itu palsu, itu penipuan dari si iblis. Ternyata ketika mereka memakan buah itu, mereka malah tidak memiliki kekuatan seperti Allah. Tapi mereka malah sadar, mata mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, bahwa mereka sedang melakukan dosa. Mereka sadar ternyata apa yang mereka lakukan adalah dosa di hadapan Allah. Akhirnya mereka takut. Hawa, bagaimana ini? Adam, ini kesalahan kamu. Lalu Hawa berkata, tidak, ini karena ular tadi menggoda saya. Dia menggoda saya, makanya saya memakan buah ini. Lalu mereka saling menyalahkan, kamu yang bertanggung jawab. Oh bukan, kamu yang bertanggung jawab. Akhirnya ada singkat cerita, dalam keadaan mereka ketakutan,
mereka pada akhirnya sembunyi. Mereka sembunyi dan melarikan diri di semak-semak di hutan, di taman itu. Nah, ketika mereka bersembunyi di semak-semak di hutan, datanglah Allah. Wahai Adam, wahai Hawa, di manakah kalian berada? Di manakah kalian berada, Adam dan Hawa? Mereka tidak menjawab. Tapi pada akhirnya mereka pun mau dengan jujur menjawab pertanyaan Allah. Allah, kami sedang bersembunyi. Kami malu di hadapan-Mu. Kami sudah memakan buah yang Engkau larang. Kami sudah melanggar perintah-Mu, Tuhan. Kami sedang dalam keadaan berdosa, Tuhan. Kami sadar, Allah, kami sudah melakukan dosa. Nah, adik-adik, dari situlah awalnya kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama ciptaan Tuhan memakan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekalipun demikian, adik-adik, kita melihat sesuatu hal yang hebat dari firman Tuhan ini adalah ketika Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, yang melakukan kesalahan, bukan mereka yang datang kepada Allah. Seharusnya biasanya kalau orang yang bersalah, ya, misalnya kita bersalah kepada guru, atau kita bersalah kepada teman, atau kita bersalah kepada orang tua, biasanya yang salah itu yang meminta maaf. Kawan, saya minta maaf nih, saya sudah berbuat salah. Mama, saya minta maaf nih, saya sudah berbuat salah. Tapi berbeda dengan Allah. Ketika Allah mengetahui Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif. Allah lah yang berkeinginan untuk mencari Adam dan Hawa, untuk bercerita dan mencari Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, apa yang mau kita dapatkan pesan-pesan dari sini adalah inilah niat Allah mau menyelamatkan manusia. Allah berniat, berinisiatif untuk mencari kita sekalipun dalam keadaan berdosa. Allah berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa sekalipun mereka dalam keadaan berdosa. Nah, adik-adik, berbicara tentang berdosa, kita juga sebagai manusia zaman sekarang sudah berdosa. Ya, ini karena sudah dimulai oleh dosa dari ciptaan, dari manusia yang diciptakan pertama itu Adam dan Hawa. Ternyata kita juga pada masa sekarang ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia juga berdosa. Nah, ternyata dosa kita tidak hanya dosa karena dari Adam dan Hawa sebagai nenek moyang kita, sebagai ciptaan Tuhan pertama dari keturunan kita, ternyata kita juga berdosa dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Ya, jangan berpikir dosa saya ini karena Adam dan Hawa, tidak. Kita juga melakukan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu, adik-adik? Misalnya kita sering memaki. Ayo, siapa yang sering memaki? Kita sering memaki teman, kita sering memaki abang dan kakak kita sering memaki orang tua kita. Ya, kita sering memaki orang tua kita ketika kita sembunyi atau orang tua kita tidak tahu. Bahkan kita memaki guru kita ketika kita punya guru yang tidak kita suka. Betul tidak? Ya, kita suka memaki. Apalagi dosa lainnya, misalnya berkelahi. Kita berkelahi dengan adik, kita berkelahi dengan kakak, kita berkelahi dengan abang, kita berkelahi dengan teman, dan lain sebagainya. Mungkin karena memperebutkan permen, mungkin karena memperebutkan jajan, snack, memperebutkan pena, buku, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita melakukan kesalahan dosa lain, misalnya mencuri. Ayo, siapa yang sering mencuri? Jangan bohong. Biasanya ini kakak tidak tahu ya bagaimana dengan diri kami, tapi biasanya itu anak-anak kecil cenderungnya suka mencuri. Misalnya apa? Mencuri pulpen teman, mencuri buku teman, mencuri uang jajan teman, mencuri makan teman, atau bahkan mencuri uang orang tua sendiri. Misalnya nih, ketika mama tidak ada, mama menaruh dompet di atas meja atau bapak ketinggalan uang di atas meja, maka diam-diam ada adik-adik kami yang menyelinap masuk ke kamar bapak dan mama, mencuri uang atau mencuri sesuatu barang dari papa dan mama. Ya, tidak sedikit seperti itu ada di antara adik-adik yang seusia dari kami ini yang melakukan hal demikian. Nah, adik-adik, inilah bentuk kesalahan, bentuk dosa-dosa yang kita lakukan zaman sekarang di usia kita seperti ini. Jadi jangan berpikir bahwa kita berdosa karena Adam dan Hawa. Tidak. Kita juga berdosa oleh karena diri kita sendiri, oleh karena keinginan daging kita. Seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Belum lagi kalau melawan,
Misalnya melawan orang tua tidak mau ditegur, melawan guru tidak mau ditegur. Ketika guru berkata ini tugas harus selesai, kita melawan guru. Padahal sebenarnya nasihat guru dan orang tua itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Tapi kita tidak mau mengindahkannya. Itu kesalahan kita. Dan itu adalah sudah merupakan dosa kita dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, dengan demikian, maka kita yakin dan percaya, kita bisa pastikan satupun manusia di bumi ini tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Satupun manusia di bumi ini tidak ada yang suci di hadapan Tuhan. Semua kita berdosa, baik ada di kami maupun kakak. Kita semua sudah berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan ketika pikiran kita memikirkan hal yang negatif, memikirkan hal yang tidak baik, memikirkan hal yang buruk, hal yang jahat, itu kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kalau begitu, kalau memang kita sudah berdosa, maka ingat, jangan ada di antara adik kami yang sok suci. Ya, biasanya ada di antara adik kami ini yang sok suci. Saya ini paling suci, kamu tuh berdosa. Masa kamu ke sekolah minggu, kamu itu tidak pantas ke sekolah minggu, kamu itu anak yang begini-begini, banyak dosa, suka maki dan sebagainya. Kita merasa diri kita ini paling suci, paling benar di hadapan Allah. Kita bahkan ketika berkumpul di sekolah atau mungkin sekolah minggu atau persekutuan lainnya, kita hanya berkumpul dengan teman-teman yang mungkin dalam kategori kita menganggap diri paling suci. Ya. Yang kedua, jangan juga adik-adik kami memvonis orang atau memvonis orang misalnya, wih dia itu tidak pantas masuk gereja. Saya tahu keluarganya, saya tahu dia itu suka memaki dan lain sebagainya. Mereka itu pasti masuk dosa. Mereka masuk dosa. Mereka itu pasti masuk neraka. Biasanya kayak gitu. Wih kamu itu ngapain ke sekolah minggu sih? Kamu itu tidak pernah bertobat. Kamu sudah pasti masuk neraka. Nah itu ya. Artinya kita suka memvonis teman-teman kita. Kita menganggap diri paling suci, paling benar di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, satupun tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan sok suci, jangan sok benar, dan jangan memvonis orang lain masuk neraka. Karena kita semua sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah kalau begitu kakak, bagaimana nih kalau semua kita sudah berdosa? Lalu siapa nih yang bisa menyelamatkan kita? Kalau semua manusia di bumi ini sudah berdosa, siapa yang bisa menolong kita? Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, ada satu sosok yang mau menyelamatkan kita, yang mau menolong kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Sama seperti ketika Adam dan Hawa tadi jatuh ke dalam dosa, ada satu sosok yang berinisiatif mencari dan menyelamatkan mereka. Siapakah itu? Tuhan. Itu dia adik-adik yang akan menyelamatkan kita juga di masa sekarang ini. Ketika semua satupun manusia di bumi ini tidak ada yang benar, maka Tuhanlah satu-satunya yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Jadi jangan berkecil hati. Waduh saya ini sudah berdosa. Waduh saya ini sudah banyak dosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kayaknya saya tidak layak masuk surga. Kayaknya saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak adik-adik, itu tidak benar. Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu berinisiatif mencari kita untuk menyelamatkan kita. Tapi ingat, jangan ambil kesempatan ketika Allah selalu mengasihi kita, maka kita seenak-enaknya berbuat dosa. Itu salah dan tidak benar. Malah ketika kita memanfaatkan kebaikan Allah, kita sama saja sedang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan Tuhan, kebaikan yang diberikan Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, masih ingat nggak? Bulan lalu, beberapa minggu lalu kita merayakan apa? Natal dan Tahun Baru. Nah, kakak kembali mengingatkan kita bahwa sebenarnya Natal kelahiran Yesus Kristus itu adalah salah satu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah salah satu bukti Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa? Melalui kelahiran Yesus Kristuslah yang pada akhirnya nanti menggantikan kita, menggantikan kakak dan adik-adik dari dosa-dosa. Itulah kenapa nanti pada akhirnya Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib untuk menggantikan adik-adik dan kakak karena dosa-dosa kita. Inilah bukti kalau Allah itu berinisiatif menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia mau memberikan Yesus Kristus anaknya untuk menebus dosa-dosa kita sebagai pengganti kita yang harusnya mati di kayu salib. Padahal kita merayakan yang penuh sukacita, Natal, happy. Tapi kita
belum memahami betul bahwa sebenarnya kedatangan Yesus Kristus adalah sebuah penderitaan dan pengorbanan yang luar biasa untuk menyelamatkan adik-adik dan kakak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, inilah kasih Allah yang luar biasa mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Allah mau berinisiatif menyelamatkan kita. Maka oleh karena itu adik-adik, marilah kita memberikan respon kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkan kita. Marilah kita memberikan respon kepada Allah karena Allah sudah membebaskan kita dari dosa-dosa. Apa yang bisa kita lakukan sebagai respon kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah? Yaitu adalah lakukanlah segala perintahnya, hiduplah seturut kehendaknya. Itulah balasan yang kita berikan kepada Allah. Tidak perlu ada di kami, saya memberikan balasan kepada Allah mainan robot. Saya memberikan balasan kepada Allah uang. Saya memberikan balasan kepada Allah pakaian yang bagus. Saya memberikan balasan kepada Allah mungkin jam tangan, HP dan lain sebagainya. Tidak. Allah tidak butuh semua itu karena nafas adik-adik sendiri pun adalah ciptaan Tuhan. Kita itu kecil di mata Tuhan. Allah tidak butuh balasan dari kita. Allah tidak butuh sesuatu yang apapun yang mau kita berikan. Tapi hanya satu yang dipinta oleh Allah. Satu harapan Allah untuk kita adalah kita hidup seturut kehendaknya, kita hidup menaati firman-Nya. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Maka oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah. Allah yang baik, Allah yang berinisiatif membebaskan kita. Maka marilah dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, kita respon keselamatan yang diberikan Allah itu dengan melakukan firman-Nya. Coba, contoh kecilnya adalah pikirkanlah hal-hal yang baik yang seturut kehendak Tuhan. Katakanlah hal-hal yang baik, gunakanlah kalimat yang baik yang seturut kehendak Tuhan. Dan lakukanlah aktivitas, perbuatan atau tindakan yang seturut kehendak Tuhan. Agar kiranya hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semua adik-adik seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah balasan yang bisa kita berikan kepada Allah. Maka marilah kita mulai adik-adik dari persekutuan kita sehari. Bagaimana adik-adik dengan teman kiri kanannya? Apakah kita sudah hidup seturut kehendak Tuhan? Bagaimana adik-adik kami dengan orang tua, dengan abang, kakak, guru, dan lain sebagainya? Apakah kita sudah hidup seturut kehendak Tuhan? Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan yang mengajarkan kita. Marilah kita sadar diri bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dan kita meresponnya dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tentu kakak dan kita semua berharap biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini bisa kita renungkan dan tanamkan dalam hati kita masing-masing dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada kapanpun itu, marilah kita hidup seturut kehendak Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita agar semakin hari kita semakin tumbuh di dalamnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami Bapa. Engkau telah menyadarkan kami Tuhan Yesus bahwa satupun di antara kami manusia ciptaan-Mu di bumi ini tidak ada yang benar. Tidak ada yang suci di hadapan-Mu Tuhan. Tapi oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami Bapa dari dosa-dosa kami. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami membalaskannya Tuhan dengan hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berdiam di hati kami, yang berdiam di hati adik-adik kami dimanapun mereka berada, agar kami Tuhan mampu melakukan segala firman-Mu, mampu melakukan segala kehendak-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik kami dimanapun berada. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah, shalom. Nah, Sobat Turen, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, Sobat Turen, untuk merespon
bersyukur. Nanti kalau sudah memberikan persembahan, silakan tangan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya bersyukur. Lautnya luas, dunia megah, menghijau betapa kita tidak bertanah air kaya bersyukur. Lautnya luas, dunia megah, menghijau itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hai Sobat Turen, mari kita bersatu doa. Tuhan begitu baik, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, bahkan berbau harum, sehingga orang-orang yang akan mengelola nanti boleh menjadikan berkat ini menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya kami tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sobat Turen, pada saat ini tidak terasa ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita kembali menaikkan pujian yang berkata kasihnya seperti sungai. Ayo semuanya kita bertepuk tangan lagi ya. bersyukur oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh mengadakan ibadah kami, dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, Sobat Turem yang ada di rumah juga, Tuhan berkati mereka dalam setiap pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan kami rindu mereka menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan dan yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka dalam setiap pekerjaan mereka, keluarga, Tuhan tolong sehingga mereka tetap berada dalam kasih Kristus. Berkati kami semuanya Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah